Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Paramita dengan NIM 2011321 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas HSA semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Ada apa aja sih syarat-syarat dalam pernikahan itu? Syarat-syarat pernikahan. Sebelum kita ke syarat-syarat pernikahan, kita harus tahu apa itu syarat. Pengertian syarat: huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatih. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Jadi, jika syaratnya itu tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut menjadi tidak sah. Dan syarat itu harus ada atau terpenuhi sebelum melakukan perbuatan tersebut. Contoh, dalam sholat, kita diharuskan untuk wudhu. Jika tidak ada wudhu, maka sholat kita tidak sah. Macam-macam syarat nikah itu ada 4. Yang pertama, syurutus sihhati. Yang kedua, syurutul inqiqadi. Yang ketiga, syurutun nafazi. Yang keempat, syurutul luzumi. Macam-macam syarat pernikahan. Yang pertama itu ada syurutul inqiqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Dan apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka dapat mengakibatkan akadnya batal atau tidak sah. Syurutul inqiqadi terdapat 3 bagian, yaitu syarat bagi 2 orang yang berakad, syarat bagi perempuan, dan syarat siqat akad. Syarat bagi 2 orang yang berakad berarti wali perempuan dan calon suami. Yang pertama ada mampu dalam melaksanakan akad atau disebut juga tamyiz. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki, bukan kunsa muskil. Jadi di sini itu yang benar-benar perempuan, seutuhnya jenis kelamin perempuan, bukan kunsa muskil yang memiliki jenis kelamin ganda antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu bukan perempuan yang diharamkan, maksudnya perempuan yang haram dinikahi, baik selamanya maupun sementara. Contoh perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya misalnya hubungan darah atau keturunan, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lain-lain. Contoh perempuan yang haram untuk dinikahi untuk sementara, misalnya pertalian nikah, perbedaan agama, sudah berada dalam talak bain kubro, dan sebagainya. Syarat siqat akad. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis atau satu tempat, dan tentu harus terjadi dalam suatu waktu. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi, jika antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka nikahnya tidak sah. Dan yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Contoh, wali mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya besok atau besok lusa, maka ijab qabul seperti itu tidak sah. Macam-macam syarat pernikahan yang kedua adalah syurutus sihhati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Jadi, apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Dan syarat-syarat sah nikahnya itu, yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, artinya sementara atau muaqqaf. Yang kedua, siqat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Jika dalam ijab qabul ada batasan waktu dalam pernikahannya, maka hukumnya tidak sah. Contoh,
saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan waktu 3 bulan. Maka hukum akad seperti itu tidak sah. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasan memilih atau ikhtiar dari keduanya. Jadi bebas memilih pasangannya masing-masing, tidak ada paksaan di antara mereka. Yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, baik itu ibadah haji atau ibadah umroh. Yang ketujuh, adanya mahar menurut mazhab Malikiyah, di mana mahar ini diberikan oleh calon suami sebagai bentuk kesungguhannya dan sebagai tanda cintanya kepada calon istrinya. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Diharapkan agar tidak mengganggu pernikahannya, dan ini menurut mazhab Malikiyah. Macam-macam syarat nikah yang ketiga adalah syurutun nafadi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Dan apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau disebut mauquf. Syarat-syarat sahnya yaitu yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa, pemikirannya harus lebih matang dan luas, disebut juga rasyid. Yang ketiga, wali akrab, yaitu ayah kandung atau kakek, tidak boleh didahului oleh wali abad. Yang termasuk wali abad yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan juga anak paman seayah, selama wali akrab masih ada. Dan yang keempat adalah apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Dan macam-macam syarat nikah yang terakhir adalah syurutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad sebagaimana kelaziman yang berlaku. Dan syarat-syarat sahnya yaitu yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah yang memiliki arti seimbang, setara, sederajat, sebanding, dan lain-lain sebagainya, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, apabila tidak kafaah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsir, yaitu mahar yang diukur atau sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan, latar belakang, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Demikian penjelasan singkat mengenai syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.